Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kita semua sehingga kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang bunyinya ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah benar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini mengatakan memanggil orang-orang yang beriman. Orang beriman dipanggil itu apa? Orang beriman dipanggilkan supaya orang beriman ini bertakwa kepada Allah. Untuk apa? Supaya orang beriman ini mati dalam keadaan Islam. Maka ayat ini melarang, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, benar-benar takwa, jangan mati dalam keadaan tidak Islam. Jadi kita kalau orang beriman mati tidak dalam Islam, berarti orang beriman itu juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan Islam itu merupakan satu persatuan dan kesatuan. Orang beriman wajib dia Islam. Tidak boleh dipisahkan antara Islam dan iman atau antara iman dan Islam. Kenapa? Kalau iman dipisahkan dengan Islam maka berbahaya. Jadi iman dan Islam itu merupakan persatuan dan kesatuan. Ibaratnya antara pena dan tinta. Pena dan tinta tak bisa dipisahkan. Bagaimana bentuknya cantiknya pena, bagusnya pena, kalau tidak ada tinta tak bisa kita menulis. Begitu juga berapa banyaknya kita memiliki tinta, kalau tidak punya pena, tidak ada penanya, maka juga tidak bisa kita menulis. Jadi dua-duanya sama pentingnya. Begitu juga iman, ibaratkan antara badan dengan kepala. Berapa cantiknya, berapa bagusnya, berapa mulianya kepala, kalau tidak ada badan, tidak ada arti sama sekali. Begitu juga walaupun badan bagusnya bentuknya, indahnya badan, tapi kalau tidak punya kepala juga tidak bisa. Jadi antara badan dan kepala itu merupakan satu nyawa begitu katanya. Begitu antara iman dan Islam, tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah katakan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke Islam secara kafah. Jadi orang beriman itu disuruh Allah masuk Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, langkah-langkah syaitan itu bagaimana? Orang-orang yang beriman dia berislam secara separuh-separuh. Dia berislam juga, mungkin dia solat secara Islam, puasa saya Islam, kata gitu. Tapi dia bermasyarakat tidak secara Islam, atau dia bicara tidak secara Islam. Bagaimana cara bicara yang tidak Islam? Bicara itu menyakiti orang, ya, suka menuding orang lain semua salah, dia benar. Itu nama tidak Islam namanya. Kita ibaratkan, cobalah kita seperti apa? Jari, ya. Kita punya jari itu 5 batang itu. Satu batang jari kita tudingkan kepada orang. Ingat, 3 jari itu akan menuding kita sendiri. Jadi kita harus tahu. Jadi kita berislam itu harus pandai betul, harus pintar betul. Baik bentuk bicara, baik bentuk pergaulan dan sebagainya. Harus Islam. Itulah yang dinamakan Islam kafah. Jadi Islam apa? Semua aspek kita harus Islam. Jadi itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, ada ini pertanyaan ini katanya, mana tinggi Islam lagi pada iman? Ya jelas tinggi Islam. Apa contohnya? Orang beriman disuruh Islam. Bahkan orang beriman, hai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah benar-benar takwa. Jangan sampai mati kamu, melainkan dalam keadaan Islam. Jadi orang beriman matinya wajib Islam. Kalau beriman mati tidak Islam, maka matinya juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus mesti tahu. Jadi antara iman dan Islam tidak bisa dipisahkan. Bagaikan kepala dengan badan. Bagaimana kepala kalau kita pisah dengan badan? Pasti kita akan mati. Begitu juga Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.